Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Nurul Husna Khairunisa sebagai penyusun materi dan juga moderator. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Mitra Sujianti. Di sini saya sebagai pemateri mengenai pengertian geografi secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isti Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konteks geografi secara global. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsudin, di sini sebagai pemateri konteks lokal geografi. Perkenalkan, nama saya Eryal Afifadillah. Di sini saya sebagai pemateri konteks nasional geografi. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah. Saya sebagai pemateri pengertian geografi menurut beberapa para ahli. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, saya Isnina ini. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai materi tentang geografi. pada mata kuliah pengembangan IPS SD ini, kami akan mempresentasikan mengenai konsep IPS yakni geografi. Silahkan disimak. Pengertian geografi secara umum adalah ilmu yang membahas mengenai bumi dan segala prinsip-prinsip, gejala, dan aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh aktivitas manusia. Sehingga secara luas, geografi merupakan salah satu cabang ilmu yang banyak diminati oleh dunia. Kedudukan geografi yang penting membuat banyak ilmuwan yang mempelajarinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, geografi merupakan ilmu yang membahas mengenai permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Pengertian geografi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Paul Clavel tahun 1976. Ia berpendapat bahwa geografi selalu ingin menjelaskan gejala-gejala dari segi hubungan ruangan. Terus yang kedua, menurut UNESCO tahun 1956. Ia mendefinisikan geografi ada 3. Yang pertama, 1 agen sintesis. Yang kedua, 1 kajian perhubungan ruang. Yang ketiga, sains dalam penggunaan tanah. Yang ketiga, menurut Paul Vidal de Leblanc tahun 1915. Geografi adalah studi tentang kualitas negara, di mana penentuan suatu kehidupan tersebut tergantung bagaimana manusia mengelola alam ini. Yang keempat, menurut Fielding tahun 1974. Geografi adalah studi tentang lokasi dan tatanan fenomena pada permukaan bumi dan proses-proses yang menyebabkan distribusi fenomena tersebut. Yang kelima, menurut Yeats dan Hege tahun 1979. Menurut mereka, geografi adalah ilmu pengetahuan tentang perkembangan nasional dan pengujian terhadap teori-teori yang menjelaskan dan memperkirakan distribusi spesial dan lokasi berbagai karakteristik dari permukaan bumi. Terus yang keenam, menurut Semlock tahun 1988 dan Nursyid Sumatmaja tahun 1997. Menurut mereka, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang ke lingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Yang ketujuh, menurut Ekblau dan Mukerna, mereka mengemukakan bahwa geografi merupakan pengetahuan yang mempelajari bumi dan kehidupannya, seperti mempengaruhi pandangan hidup kita, makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan, rumah yang kita huni, dan tempat rekreasi yang kita nikmati. Yang kedelapan, menurut Claudius Ptolemaeus, menurutnya mempelajari hal baik yang disebabkan oleh alam atau manusia dan mempelajari akibat yang disebabkan oleh perbedaan yang terjadi itu. Yang ke-9, menurut
Eratosthenes. Geografi adalah penulisan atau pengembangan mengenai bumi. Yang ke-10, menurut Ellsworth Huntington. Menurutnya, geografi adalah memandang manusia sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitar. Yang ke-11, menurut Bintarto tahun 1977. Menurutnya, geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik secara fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Yang terakhir, menurut Preston James, ia mengemukakan bahwa geografi berkaitan dengan sistem keruangan, ruang yang menempati permukaan bumi. Geografi selalu berkaitan dengan hubungan timbal balik antar manusia dan habitatnya. Geografi dalam konteks lokal. Melalui proses pengamatan perspektif global dijumpai bahwa antar perkampungan satu dengan yang lain dapat bersambung membentuk perkampungan yang lebih luas dari perkampungan sebelumnya. Sebagai penghubung antar perkampungan yaitu dengan adanya jalan, alat angkutan atau transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Di sini terjadi proses sosial ekonomi dalam bentuk interaksi antar penduduk dan saling ketergantungan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi tidak lagi hanya terbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Selain area atau kawasannya yang lebih luas, isi kota itu juga mengalami perkembangan. Pemukiman penduduk, tempat pembelanjaan, pasar, jaringan jalan, jumlah penduduk, dan seterusnya mengalami perubahan serta perkembangan. Konteks kebudayaan dalam geografi. Dalam mempelajari geografi budaya, segala sesuatu tentang budaya perlu dipahami sesuai dengan konteksnya. Geografi budaya merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang objek kajiannya adalah keruangan manusia, sehingga dapat dipahami perbedaan yang ada pada antar budaya satu dengan yang lainnya. Contohnya, masyarakat yang bersuku Bali memiliki perbedaan kebudayaan dengan masyarakat suku Jawa. Perbedaan tersebut misalnya dalam tata cara pemakaman seseorang yang sudah meninggal. Di Bali terdapat upacara ngaben yang merupakan upacara prosesi pembakaran mayat atau kremasi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Sedangkan di Jawa tentu ada tata cara sendiri untuk melakukan pemakaman orang meninggal. Seandainya kita tidak paham latar belakang adanya upacara ngaben, mungkin kita akan merasa kebudayaan tersebut merupakan sesuatu hal yang aneh dan asing bagi kita. Tetapi kalau kita mempelajari latar belakang suku Bali tersebut, kita tidak akan merasa aneh sebab telah mengetahui konteks yang dilakukan upacara tersebut. Pengertian geografi dalam konteks nasional ini adalah bagian dari permukaan bumi, baik ilmiah maupun binaan manusia yang membedakan diri dari area yang di sekitarnya. Pergeseran fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi pertanian, menjadi permukiman, kawasan pertanian menjadi kawasan industri, jalan, lapangan golf, dan sebagainya. Membawa dampak pula pada perubahan tata air, tatanan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan, serta mengakibatkan perubahan cuaca dan seterusnya. Dengan menerapkan analisis perspektif regional ini, kita akan mampu memprediksi perkembangan dusun menjadi kota kecil. Dalam konteks nasional ini, sejarah lebih memperhatikan peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar lokalitas yang menjadi kebulatan. Sejarah nasional ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang ekstralokal, tidak hanya akumulasi peristiwa lokal ataupun hanya oleh kepentingan dari 1-2 lokal yang strategis, tetapi juga oleh perimbangan kekuatan pada tahap nasional yang tekanan dari kekuatan internasional. Sebagai contoh, sejarah dalam konteks nasional adalah
Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober. Dalam kejadian ini bangsa Indonesia dapat mengetahui peristiwa Sumpah Pemuda dan oleh karena itu setiap tanggal 28 Oktober selalu diperingati Hari Sumpah Pemuda. Geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan, serta udara di atasnya. Perkembangan dan interaksi serta interdependensi keruangan itu tidak hanya terjadi antar regional di dalam provinsi dan di dalam negeri, melainkan juga menembus batas-batas negara. Hal ini dapat kita lihat pada interaksi keruangan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Filipina, bahkan juga dengan Australia. Perspektif regional ini makin luas, menembus batas-batas negara. Hal tersebut terjadi karena adanya perkembangan transportasi seperti transportasi darat, laut, maupun udara, dan juga dengan media elektronika seperti radio, TV, faksmil, dan internet. Interaksi keruangan antar regional ini tercermin dari pakaian, makanan, kesenian, dan perdagangan. Pakaian yang khas suatu daerah atau suatu negara, demikian juga makanan dan kesenian seperti suara, tari, dan musik telah menyebar secara luas di berbagai kawasan, sehingga tidak lagi terasa asing bagi kita semua. Dalam memenuhi kebutuhan tertentu, baik materi seperti pangan, sandang, peralatan, maupun non-materi seperti pengetahuan, ilmu, dan seni, telah terjadi saling ketergantungan. Oleh karena itu, dampak positif interaksi antar regional ini wajib kita manfaatkan. Berdasarkan analisis konsep geografi atau konsep keruangan, penggundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di muka bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Pemanasan global yang telah terjadi, kepedulian pakar-pakar lingkungan dan pakar klimatologi merupakan contoh konteks global dari kajian geografi. Kesimpulan dari materi di atas yaitu geografi adalah studi tentang kualitas negara-negara di mana yang menentukan suatu kehidupan tergantung manusianya yang mengelola alam ini. Geografi merupakan ilmu pengetahuan tentang perkembangan nasional, pengujian terhadap teori yang menjelaskan, memperkirakan distribusi dan lokasi berbagai karakteristik dari permukaan. Geografi juga mempelajari bumi dan kehidupan, mempengaruhi pandangan hidup, makanan, pakaian, rumah, dan tempat rekreasi. Geografi budaya adalah suatu cabang ilmu yang wajib dipelajari karena ada hubungan antara masalah budaya dengan pertumbuhan penduduk dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai konteks geografi, baik itu dari segi lokal, nasional maupun secara global. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.